Halo, halo. Mohon perhatiannya, penonton sini aja semua Pak, agak dekat sini semua berdiri biar di apa? Kedengaran. Tolong Pak yang jauh ke sini aja Pak berdiri. Berdiri Pak nih ya, tolong Pak di depan sini supaya lebih ini ya. Oke Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hingga saat ini kita masih sehat ya. Dan alhamdulillah tadi setengah 12 kita masuk ke Kementerian BUMN ya, menyampaikan aspirasi dan diterima langsung oleh asisten deputi bidang mineral dan pertambangan ya, yang membawa langsung BPKS didampingi oleh para stafnya. Jadi tadi kita sampaikan itu hanya pengulangan dari waktu 24 bahwa tolong 5% sampai dimasukkan di RPS untuk kembali ke PDP ya, perbaikan DPKS, penyihatan KS, dan kalau masih berat yang 5% ini itu enkop dulu ya, jadi tidak ada perubahan. Nah itu kami tidak akan berhenti untuk datang ke sini kalau tidak jadi perhatian ya. Alhamdulillah tadi asdepnya sangat respon dengan aspirasi kita. Bahkan kita mungkin ke depannya untuk proses 5% ini tidak perlu lagi unjuk rasa. Beliau membuka ya untuk dialog terbatas. Setiap kita ngeluh bahwa kita ini sudah 6 kali nyurat ke Kementerian BUMN, tapi selalu unjuk rasa baru diterima. Nah karena ini asdepnya baru ya, baru dapat terima kasih atas masukannya bahwa sebenarnya ini dengan cara begini merugikan kita semua. Pas pensiunan harus mengeluarkan biaya untuk ke sini. Tenaga dan pikiran, Bapak juga image-nya Kementerian BUMN tidak baik kalau selalu ada yang unjuk rasa ke sini. Makanya tolong ke depannya kami kalau menyurat untuk diterima terbatas atau tanpa menyurat pun kalau ada perkembangan terbaru tolong kami diundang, atau kami pun kalau minta ada perkembangan baru untuk meminta waktu untuk juga. Nah, asdep setuju dengan hal itu ya, bahwa tidak perlu. Jadi pertama yang saya sampaikan bahwa di RUPS besok ini yang sudah pasti masuk di agenda RUPS itu adalah penyuntikan dana buat DPKS dari iuran tambahan yang belum disetor oleh KS. Artinya jaminan untuk supaya DPKS tidak bubar dan sebagainya itu digaransi oleh Kementerian BUMN. Nah, itu yang paling ini karena dengan kondisi seperti itu ya. Kedua, masalah 5% memang belum masuk karena melihat kondisi, tapi itu dibuka komunikasi setelah RUPS ini. Ada RUPS untuk progres, tapi saya bilang itu memang panjang Pak, tapi yang paling kita inginkan itu kalau ada komunikasi sesegera mungkin masalah ad hoc, MLT itu, yang perusahaan itu tidak berat perusahaan, itu cuma kurang lebih 1M sampai 1,5 sampai 2M per bulan dan tidak membebani DPKS. Nah itu dia sangat memahami dan sangat berterima kasih bahwa dengan seperti itu ini. Tapi ada informasi yang perlu saya tambahkan bahwa ini karena direksi KS juga kayak begini gayanya, tidak pernah mau menerima kita ya, paling nyuruh direksi lain, sehingga kita sudah tidak ingin diselesaikan di Cirebon selalu Kementerian BUMN. Karena kalau beliau itu misalnya mau ketemu kita, mau diskusi dan membuka peluang seperti Bapak, itu enak, tidak perlu lagi dulu. Makanya kita minta juga supaya di RUP juga untuk diganti ya, kita mau minta diganti dan itu masukan untuk disampaikan ke Menteri, karena diri itu sudah digaji besar Pak dengan jajarannya ya. Yang ada keluhan-keluhan aja, jangan makan digaji oleh negara tapi KS dipimpin, KS rugi, bukan pensiun aja dirugikan dengan tidak bayar persen, tapi negara juga tidak bisa dia mendapatkan dividen, bahkan minta terus uang negara. Nah uang negara itu kan tahu sendiri Pak, uang dari kita juga pajak-pajak. Nah itu dia menyadari bahwa memang negara sudah nggak mau nyontek lagi. Dan terakhir 1 T lebih itu udah nggak mau, maka saya bilang udah
jangan bermain-main lagi, segera ganti dirut supaya jangan buang-buang waktu, ya, buang-buang waktu dan KS makin terpuruk Pak. Yang berikan kita ini susah loh, sehingga kalau kita menuntut 5%, Pak jangan ngomong, kok menuntut 5% KS sudah begini ya. Padahal kan itu bukan kesalahan kita, itu tanggung jawab direksi yang sudah digaji besar. Kedua, saya kasih juga informasi bahwa ada informasi bahwa direksi juga dengan keluhan seperti ini, saya dapat informasi bahwa itu gedung KE direnovasi untuk kantor direksi, itu biayanya 15 M Pak, 15 miliar. Itu gedung KE yang di pojok itu renovasi dengan alasan mau kantor di situ, padahal direksi banyak yang kantor di Jakarta. Itu buang-buang duit, itu keluar 15 M untuk renovasi aja. Nah kondisi kayak begini ngeluarin 15 M itu gede. Kalau dikasih untuk 5% itu bisa mengcover untuk 7 bulan ke depan tuh Pak. Dan 15 M dengan 1 M sampai 2 M itu kita kasih masukan, ya. Tolong diperiksa, bahkan diganti. Informasi tambah lagi tiga bahwa Dirut selama jadi Dirut, itu teman-temannya yang pensiunan yang di Direktur Pemasaran itu jadi komisaris dan perusahaan KS. Jadi itu kan nepotisme tuh Pak. Naruh-naruh teman-temannya. Itu akan sampaikan. Nah itu dia akan segera harus seperti itu Pak. Itu kan Dirut teman kita juga orang lama, tapi seandainya dia baik ke kita, dia mau nyumbang kita, dia mau dikawin di warehouse dia nyumbang kita ya. Ada peluang, ada titik terang, mau menyelesaikan ini, ada apa? Kita nggak perlu melapor seperti itu. Ini udah kayak begitu nggak ada. Jadi nggak ada Pak. Untuk mempertahankan Pak Purwono. Nah itu kita sampaikan semua. Carilah masa 270 juta penduduk Indonesia nggak ada orang benar, orang jujur, yang punya keberanian, yang bisa memajukan KS. Masalahnya kan gajinya ratusan juta Pak. Per bulan. Itu kalau di total itu pernah ada pasti minggu itu pernah sekitar hampir 3 M per tahun gajinya tuh. Kan gede itu Pak. Belum lagi fasilitas kemana-mana, mobil dinas, super. Jadi mestinya nggak usah mikir yang macam-macam, konsentrasi ngurusin KS, ngurusin masalah yang kita di pensiun gimana supaya bisa dikembalikan. Tapi kalau hanya ngeluh-ngeluh, makanya sekarang kita sudah nembak, udah ganti Dirut. Cari ini, kita nggak nunjuk siapa ini, cari orang yang benar. Jangan buang-buang waktu, jangan bikin KS makin terpuruk. Yang dirugikan negara dan juga warga negara kita pensiunan itu, ya. Jadi yang paling bawah ini, tapi itu nanti masukan buat apa itu Asdep untuk ke Menteri terkait itu. Tapi yang garansi Asdep bahwa yang kekurangan iuran tambahan KS itu masuk dari OPS yang membuat anjlok RKD. Nah itu mau diusahakan sampai 100 M. Kemarin itu utangnya KS itu untuk DPK itu kurang lebih 240. Tapi ternyata untuk mencapai supaya 100% RKD-nya itu KS harus nyetor 600 miliar lebih. Nah itu dulu yang prioritas, karena itu juga uang gede ya. Yang 5% nanti kita dihubungi atau kita yang nyurah untuk negosiasi berikutnya. Tapi kita juga minta, ini memang yang persen panjang Pak. Paling tidak itu masuk dulu di peraturan dana pensiun, terus penerapannya mau setahun, mau 2 tahun, yang penting MLT dulu juga yang berburu karena kondisi pensiunan itu sudah sangat berat ya. 70% gajinya di bawah 3 juta, bahkan ada cuma 1 juta sebulan, ada 800. Bisa dibayangin Pak, kalau tidak naik gaji 10 tahun ke depan ya, atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, harga-harga pada naik, telur sekarang 25.000 per kilo, bisa 5 tahun ke depan bisa jadi 200.000, 300.000 per kilo. Nah dengan tetap gaji 800 juta itu gimana Pak, sama aja membunuh. Nah tadi penekanannya, Pak Pramono juga tadi penekanannya bahwa tolong unsur kemanusiaan untuk sosial, di samping bisnis, tolong ini jadi perhatian. Nah itu udah agak enak ini, agak ada perubahan dibanding kemarin ya, cuma dicatat inilah, beliau sudah ini, bahkan dia minta nomor HP kita. Nah kalau nomor HP saya kan sudah ada di stafnya, saya bilang Pak, namanya Pak Rajiki kan, minta aja Pak nomor HP saya di stafnya Bapak, sudah ada di HP saya, nanti kita intern, bahkan beliau itu banyak memberikan dapat pelajaran dari kita terkait proses industri baja ya, terkait pemasaran dari Pak awal juga ngasih masukan. Dia senang, dia malah senang nambah ilmu dan sebagainya. Dan dia juga memang secara pribadi dia pro ke pensiun, bahwa memang ini harus jadi perhatian. Karena tahu sendiri namanya pensiun sudah penghasilan udah anjlok, sudah mengabdi puluhan tahun, itu jadi perhatian. Cuma memang lagi-lagi
memang polisi KS. Makanya Bapak selalu jadi alasan polisi KS, segera ganti dirut, tunjuk orang yang bisa menyelesaikan ini. Bahkan jadikan persyaratan yang kita mau tunjuk jadi dirut, orang yang bisa menyelesaikan masalah 5% ini juga. Itu Pak kita sampaikan, ya. Di samping utang-utang KS lain, di samping kemajuan-kemajuan KS. Saya juga sampaikan tadi, saya juga dapat informasi bahwa HSM 1 yang direncanakan November ini jalan, ternyata molor lagi Pak. Agustus 2025. Kan gitu kebiasaan KS itu. Ya, BF, molor-molor, MJS, sekarang saya bilang tadi, jangan biarkan lagi Pak. Jangan lagi tunjuk direksi yang kayak begitu gayanya, enak banget. Semua juga orang yang pengen jadi direksi Pak, gajian 21 tapi tidak ada sanksi. Kalau memolor-molorkan semua tanggung jawabnya. Enak Pak, semua juga pengen. Nah, tunjuklah orang yang benar, orang yang amanah, orang yang jujur. Gaji sudah lebih dari cukup. Gaji 300-400 juta sebulan itu, punya mobil 3 itu sudah cukup tanpa korupsi. Punya rumah 2 sudah cukup tanpa korupsi. Tapi kalau misalnya nanti pensiun pengen bikin pabrik, pengen punya rumah di Bali, pengen punya rumah di Bandung, pengen punya Sumatera, pengen punya kelapa sawit di Sumatera, disitulah korupsi. Nah makanya korupsi lah direksi kita dulu itu, di penjara itu. Mantan direksi. Nah itu saja Pak. Jangan sih diulang-ulang oleh Menteri BUMN nunjuk-nunjuk direksi yang kayak begitu. Yang dirugikan negara, termasuk kita ini harusnya sudah tenang. Kita tidak nuntut macam-macam yang sudah kita ketahui bahwa kita pensiun rekan-rekan otomatis 5% per tahun. Ini dihilai. Kita nggak minta tambahan macam-macam, nggak minta lalang, nggak minta bohong, nggak punya, kita lapor diri juga. Kalau sudah pensiun, bahkan penghasilan kita juga waktu masih di atas 10 juta per bulan. Sekarang tinggal 2 juta lebih. Tidak nuntut, tidak apa, tidak merasa apa-apa. Kita tahu dia pensiun. Cuma harapan satu-satunya ya kenaikan 5% ini. Ini pun 5% itu bukan untuk kesejahteraan, untuk menambah makmur kita, untuk mengimbangi inflasi. Harga-harga naik yang tiap tahun. Nah, itu sudah kita sampaikan semua ya. Jadi, nah dengan seperti itu Pak, saya mengusulkan dan saya berpikiran dan ikhtiar saya bahwa unjuk rasa kita itu tidak perlu lagi kita lanjutkan ke patung kuda karena itu sudah lebih dari cukup. Percuma kita juga sampai unjuk rasa itu diajak polisi, ujung-ujungnya udah pada pulang Pak, sekneknya udah pada pulang, kan capek-capek. Mendingan kita coba pulang kan udah tinggal kita. Ini sudah tugas saya Pak untuk komunikasi dengan Projiking untuk perkembangan masalah poros 5%. Makanya saya bilang tadi kita cooling down dulu, tunggu hasil Orpes tanggal 5 September, siapa direksinya, baru kita bikin strategi baru kita hubungi ke BUMN seperti kayak gitu Pak. Mudah-mudahan perjuangan ke depan ini bisa jangan tidur. Pak Rosikin juga membuka komunikasi, tidak perlu lagi ada demo-demo. Tinggal saya aja Pak ya, saya insya Allah kualitas kesehatan yang panjang umur akan saya kawal terus sampai selesai. Tinggal saya aja Pak yang jalan dengan Pak Pramono, berapa orang tuh sampai 10 orang tuh kesini bolak-balik. Mau ke Kementerian BUMN, mau ke KSP, mau ke Seknek, itu tinggal saya aja. Kecuali kalau buntu, maka saya bilang Pak, ini yang terbaik begini karena buntu komunikasi. Bapak nggak terima kita waktu nyurah untuk audiensi, ya, sehingga kami dan selalu baru diterima kalau unjuk rasa. Tapi ini sudah merugikan kita, udah kita habis biaya, tenaga pikiran, tapi ya mungkin ini kita jalani karena ini seperti ini Allah mau skenolaikan. Makanya kita tetap semangat, jangan putus asa, percayakan, ya. Pokoknya insya Allah kalau memang harus mengarahkan pensiunannya dan Bapak mau, kita sampaikan. Tapi kalau masih saya yang bergerak dengan Pak Pramono terbatas, insya Allah kami akan bergerak. Tidak akan berhenti Pak, ya. Tidak akan berhenti, kita akan berjalan terus. Nah ini gimana Pak? Karena ini juga ada ojol 1000 lebih. Khawatir kita ini kan sudah fisiknya ini apa? Takutnya ada yang memprovokasi, ada apa? Ojol merasa oh ini pensiun ini apa? Ini apa? Bentar kita juga yang rugi, ya. Malah jadi ini kan sudah ada nih. Nah, kementerian hasilnya udah ada yang kita bawa pulang ya, dan kita tinggal awal. Ya artinya kita sudah tidak khawatir lagi masalah DPKS itu dibubarkan. Artinya mampu pensiun yang belum ada 5% itu bisa kita terima, masih kita terima. Karena kemarin kan juga ada ancaman-ancaman itu bahwa DPKS terancam murah. Paling nanti yang kita minta ke direksi yang baru besok untuk ganti pengurus DPKS, cari orang yang benar. Itu juga gajinya gede, tapi mengharapkan dari iuran dari KS terus, padahal dia mengelola duit 1 triliun itu artinya misalnya kan dia proporsi bisnisnya itu lebih besar
penghasilannya daripada iuran tambangkan, ya itu kan yang benar tuh mengelola duit. Dan itu juga bukan sukarela Pak, digaji gede. Itu juga di atas 100 juta tuh pengurus gajinya Pak, di situ. Nah kan saya ngomong itu kan dibanding kita di bawah 3 juta, tapi kita bersyukur ya. Kita alhamdulillah, tapi di acak-acak juga yang 5% yang ini kan, makanya kita bergerak gitu Pak ya. Rezeki mah dari mana aja, ya dari Allah. Tapi kalau menyangkut hak, berapapun gaji kita itu harus kita dikembalikan. Karena itulah harapan satu-satunya kita bagi pensiunan, tambahan dari gaji pensiunan negara itu pun tidak seberapa Pak. Beda waktu kita aktif, bisa naik 12%, bisa 12%, ini sudah dipatok. Gimana, setuju nggak? Kita tidak lanjut? Kalau tidak setuju, berarti tolong koordinator, semua koordinator, baik Makam Malam, Makam sekiranya jam 3 diantar. Kalau bisa segera diantar, kita tunggu sekitar setengah jam ngobrol-ngobrol gitu ya. Untuk bekal di bus, karena sudah dibayar Pak. Kita tunggu. Ya, yang bertanggung jawab masalah superbus juga segera ke sini untuk nunggu kita ya, untuk tertib naik. Dan jangan lupa di absen lagi setiap bus. Dan yang ada keperluan tidak pulang ke Cilegon karena mau ke saudaranya di Jakarta, mau ke Tanah Abang belanja dan lain sebagainya, tolong disampaikan koordinator supaya ini. Terus ada yang mau pindah bus, tolong sampaikan koordinator, nanti di jalan rame lah gitu. Ada yang komplain pindah-pindah bus ya. Jadi tidak masalah Pak, pindah bus, yang penting koordinator dilaporin supaya kita nyari-nyari ya. Kita tidak keberatan Bapak mau ke saudaranya di Pasar Minggu, mau di Pasar Baru, Pasar Jumat, mau di Tanah Abang, tapi sampaikan Pak, ini kita sudah pada senior, sudah tahu aturan ya, tidak perlu lagi ngajarin, tapi tolong kita sampaikan. Oke Pak ya, sepakat ya. Kita tidak perlu lanjut ya, tidak lanjut karena itu yang paling utama sebenarnya intinya itu di Kementerian Pembangunan. Ini kita ke Presiden atau ke KSP, intinya pengen penekanan, tapi hingga saat ini kita juga belum dapat informasi bahwa kita diterima oleh KSP. Namun apa nunggu-nunggu kan kebetulan juga ada ojol. Kalau nggak ada ojol, kita tetap sebenarnya. Jadi karena ada ojol tersendiri, bahwa tadi lewat, kita khawatirkan nanti ada yang provokasi sehingga malah balik menyerang kita dan sebagainya. Yang namanya panas-panas, ojol lebih kasihan lagi Pak. Ojol itu tidak jelas apa masalah, tidak ada jam sosteknya, tidak ada asuransi sebagainya, murni benar-benar dapat dari pengelola oleh itu aja dan titik, jadi tidak ada Pak. Nah, itu kita jadi wajar dia berjuang juga. Oke Pak ya, demikian kami sampaikan. Terserah kalau Pak Rahmono ada mau ditambahkan, Pak Parto yang tadi ikut ya, yang jelas tadi sudah sepakat bahwa kita sepakat langsung pulang, tapi menunggu dulu nasi box ya, dan bus menuju ke sini karena nasi box udah dibayar Pak. Kecuali kalau belum dibayar, artinya itu kita mau pulang. Nanti silakan mau dimakan di bus lagi atau mau sampai di rumah silakan, karena itu sudah halal, sudah bayar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tetap selalu berjuang. Yang jelas, yang jelas ini sejak aksi kita ini kita cooling down ya, tidak ada rapat-rapat baik di PTKN, tapi kita tetap ada sampai menunggu hasil tanggal 5 itu hari Kamis. Berarti nanti ada rapatnya itu di hari Selasa minggu depannya dari Kamis itu untuk rapat koordinasi PKS sambil bicarakan siapa dirutnya, sambil komunikasi dengan orang baru kapan mau terima membicarakan ini ya, atau mungkin mau apa lagi itu nanti bicara di Selasa setelah hari Kamis. Silakan Pak kalau ada yang mau bertanya ya, yang jelas pertanyaannya seputar yang kita dan perjuangan kita ke depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dikasih kesempatan yang mau bertanya tuh. Kalau saya siap aja Pak, sambil nunggu bos, sambil nunggu nasi kotak ya. Kita buka peluang untuk pertanyaan atau tanya jawab. Kalau ada undang-undangnya ya, yang penting undang-undangnya tuh undang-undang membangun ya, spiritnya membangun, semangat berjuang, itu yang kita ini. Gak ada. Berarti kalau nggak ada, berarti sudah jelas semua ya. Mungkin teman-teman udah pada ngantuk, udah habis ini kita maklumi. Sebenarnya Pak, kalau tidak ada ojol, kita tetap ya, walaupun sudah ada harapan-harapan dari BUMN, tapi karena ini ada ojol yang ini ya, saudara kita juga, jangan sampai ada ketersinggungan sehingga malah kita jadi bentrok, malah jadi berita jadi negatif sehingga menghambat perjuangan kita ke depan. Artinya bisa-bisa
ibu istri-istri kita melarang lagi untuk kalau ada kegiatan ini, oh itu kembali nih, gitu Pak ya. Ini kita udah senior, harus bijak mensikapi situasi dan kondisi. Demikian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! 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 Terima kasih ya. Kalau tidak ada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi tidak ada deal-deal yang demikian. Jelas Pak ya? Jadi kehadiran bapak-bapak semuanya menimbulkan positif ya bagi kita semuanya untuk Krakatau Steel, untuk DPKS dan untuk pensiunan semuanya. Ya, perlu diketahui ini sedikit ulasan tadi Pak, ya dari Pak Rashid mungkin sudah lengkap tapi ada sedikit ya bahwa Krakatau Steel mempunyai utang 32 triliun Pak. Dan kalau dijual semua asetnya paling 8 atau 9 triliun. Ya, yang perlu bapak-bapak ketahui. Ya. Jadi artinya apa? Kalau nanti RUPS menyatakan bahwa itu untuk lanjutan ada yang komplit dan sebagainya, itu tinggal untuk palu top likuidasi KS semuanya babak belur Pak. Alhamdulillah pihak Kementerian BUMN ya tadi menyepakati maupun memfokuskan untuk penyehatan Krakatau Steel. Ya, yang pertama, kedua BUMN ya memfokuskan diri untuk penyehatan DPKS. Ya, kalau tidak salah Krakatau Steel mempunyai utang 600 miliar ya ke DPKS. Nah, itu hal yang harus diselesaikan oleh Kementerian BUMN supaya RKD daripada DPKS baik kembali ya mencapai 100%. Itu tidak mudah begitu saja Pak ya, kalau kita dan ibu-ibu semuanya hadir ke sini belum tentu dilaksanakan itu Pak ya, karena atas tekanan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sehingga semuanya menjadi positif ya. Jadi itu tadi, jangan kira bapak tidur di rumah akan selesai permasalahan, gak ada Pak, gak ada ya. Makanya tolong sampaikan ke teman-teman kita yang kondisinya sehat tapi nggak hadir, tolong sampaikan nanti supaya nanti acara selanjutnya supaya hadir. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rashid bahwa ke depan kita cukup dengan putusan-putusan dari pihak BPKS ya, supaya tidak menimbulkan baik dari sisi lain maupun kos dan lain sebagainya. Artinya pihak Kementerian BUMN welcome ya terhadap usulan-usulan kita yang diusulkan oleh BPKS maupun oleh pensiunan ya. Itu mungkin Pak ya. Kemudian yang selanjutnya terkait masalah konsumsi ya. Konsumsi itu menurut informasi jam 3 baru dikirim ke sini. Nah, itu Pak Korlap, Pak Agus Sejati saat ini lagi deal ya dengan pihak catering. Bagaimana pada akhirnya apakah nanti kita di drop di rest area 14 atau nanti ketemu di sini. Nah, nanti tinggal keputusannya aja. Karena kalau dari catering ke sini terlalu lama daripada dari catering ke rest area 14 Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti terpenuhi. Cuma kita harusnya ya paling tidak tunggu sampai jam 3 dulu. Jangan sampai kita sudah sampai di sana, kita nungguin sementara kita parkir nggak boleh lewat dari 30 menit Pak di sana ya. Jadi supaya nanti kita ketemu di sana tinggal ngedrop aja. Karena ini apa? Sudah dibayar Pak ya. Jadi konsumsi sudah dibayar oleh pihak BPKS. Itu saja sementara Pak dari saya selaku ketua panitia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tentu saja saya sangat apresiatif terhadap bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu yang telah mendukung sehingga pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Merdeka! Selamat! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bagus, Pak Agus.